Gimana? Kamu lagi ngapain? Kamu sibuk gak? Enggak nih, baru aja sampai parkiran kantor. Abis ini mau absen terus lanjutin kerjaan yang belum selesai. Ada apa ya, Mbak? Gini, aku sekarang kan lagi di luar kota. Tapi sebenarnya aku tuh ada jadwal WFH. Aku boleh minta tolong nggak ya? Kamu buat absenin dari sana. Soalnya kan nggak bisa nih aku absen dari sini karena kan harus dari Jakarta. Boleh ya? Loh, bukannya aturannya udah jelas ya kalau WFA tetap harus ada di domisili penempatan. Kalau Mbak Pita di luar kota, itu bisa dianggap pelanggaran loh. Iya sih, aku tahu. Tapi sekali ini aja, boleh nggak? Ya, nanti aku traktir deh minum kopi. Apa makan siang? Boleh deh, nggak apa-apa. Ini sebenarnya nggak benar sih, tapi ya udahlah aku coba absenin. Semoga nggak ketahuan ya. Yeay, makasih ya Bella. Hayo, adegan tadi tidak untuk ditiru ya, karena bisa menimbulkan masalah yang lebih serius. Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk simak presentasi berikut. Jadi video yang telah ditayangkan sebelumnya, di sini kami akan mengidentifikasi isu kedisiplinan di Kementerian PKP yang akan dibahas oleh kelompok 12, batch 2, subkelompok A. Di mana sebelum ke pembahasannya itu saya akan menjelaskan dulu mengenai apa saja yang akan kami bahas di dalam identifikasi ini. Yang pertama itu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pemilihan core issue, analisis akar permasalahan, dampak masalah, usulan gagasan kreatif, evaluasi dan mitigasi, dan yang terakhir adalah refleksi kelompok. Oke, kita langsung langsung masuk saja ke latar belakang masalahnya sendiri, yaitu adalah disiplin keadaan ASN penting untuk akuntabilitas dan kinerja organisasi. Yang kedua yaitu adalah sistem absensi tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan integritas dan tanggung jawab ASN. Yang ketiga adalah dalam prakteknya masih ada beberapa permasalahan berkaitan dengan absensi di Kementerian PKP. Yang keempat yaitu adalah fenomena ini akan menghambat implementasi smart ASN dan menurunkan kepercayaan publik. Yang terakhir itulah bertentangan dengan peraturannya yaitu UU Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS dan UU Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 25 ayat 1 menjelaskan bahwa ASN wajib mentaati ketentuan jam kerja dan pasal 26 yaitu ASN wajib menaati ketentuan disiplin. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, tipsen atau manipulasi absen. Yang kedua, kehadiran fisik tidak sejalan dengan produktivitas kerja. Yang ketiga, keterlambatan hadir dan pulang sebelum waktunya. Selanjutnya, pemilihan core issue. Melalui analisis lapisan isu USG, kami menetapkan isu tipsen atau manipulasi absen sebagai core issue kami, dengan total skor 9, paling besar di antara isu-isu lainnya. Selain karena isu tersebut sangat mendesak karena mempengaruhi penilaian kinerja, itu juga dapat merusak integritas ASN dan mengurangi akuntabilitas instansi. Dan jika dibiarkan, itu dapat berkembang luas dan juga dapat menjadi contoh yang buruk bagi pegawai-pegawai lainnya. Kemudian, melalui analisis fishbone, dapat diketahui akar masalah dari masalah tipsen ini bukan hanya dari kurangnya integritas dan juga disiplin dari tiap individunya, tetapi juga disebabkan karena kurangnya pengawasan, adanya budaya permisif yang negatif seperti asal absen saja sudah aman, lalu kurangnya sosialisasi dan sanksi, dan lemahnya sistem seperti face recognition dan juga GPS yang bisa dimanipulasi. Kemudian, menurut kelompok kami, dampak masalah yang dapat terjadi yakni data absensi menjadi tidak valid, kemudian integritas ASN menjadi menurun, kemudian yang ketiga, implementasi Smart ASN menjadi terhambat, dan yang keempat, praktik ini bertentangan dengan core values ASN berakhlak, khususnya untuk nilai akuntabel. Selanjutnya adalah usulan gagasan menurut kelompok kami. Yang pertama adalah mengoptimalkan absensi digital dengan menambahkan sistem liveness detection untuk mencegah manipulasi menggunakan foto. Yang kedua adalah menerapkan monitoring real time oleh atasan langsung. Yang ketiga, melakukan edukasi terkait integritas ASN. Yang keempat, melaksanakan sistem absensi secara acak atau random selfie check di jam tertentu, tidak hanya pada saat jam pulang dan juga jam masuk. Kemudian yang kelima, melakukan pengembangan aplikasi, di mana aplikasi akan memberi notifikasi ambil foto sekarang dengan batas waktu tertentu. Dan yang keenam, menjalankan mekanisme reward dan punishment sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Selanjutnya, evaluasi dan mitigasi.
Evaluasi dapat dilakukan secara berkala melalui laporan kehadiran bulanan yang direview oleh inspektorat. Dari sisi mitigasi, langkah yang perlu diambil antara lain sosialisasi mengenai bahaya tipsen, pendampingan dalam implementasi disiplin, peningkatan sistem IT termasuk audit trail pada aplikasi absensi, serta pengawasan yang lebih intensif oleh pimpinan. Dari seluruh penjabaran, mulai permasalahan, dampak, usulan gagasan, hingga evaluasi dan mitigasi, kelompok kami memperoleh nilai yang bisa direfleksikan, yaitu disiplin dalam absensi bukanlah sekedar formalitas, melainkan bagian dari akuntabilitas ASN. Perlu kolaborasi lintas unit untuk membangun budaya disiplin yang lebih kuat, mampu untuk menghadapi tantangan kedisiplinan dari hal-hal yang paling dekat atau rutin, justru bisa menjadi peluang untuk memperkuat peran dari ASN. Smart ASN. Dari kasus ini, kami belajar pentingnya mengatasi masalah bukan hanya dibenahi dari sisi yang teknis, tetapi juga harus diseimbangkan dengan nilai-nilai integritas dan budaya organisasi. Nah, dari hal-hal yang telah teman saya sampaikan ya sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulannya itulah tindakan Tipsen merupakan bentuk manipulasi yang melemahkan integrasi ASN. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat serta penguatan nilai integritas. Ingat, integritas bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan tanggung jawab secara penuh. Terima kasih.